Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya akan membahas salah satu fadilah atau keutamaan dari istighfar. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa suatu ketika datang kepadanya seseorang yang mengadu akan kefakirannya. Kondisi ekonominya begitu buruk. Kebutuhan keluarga yang ia tanggung pun tidak dapat ia cukupi. Ada lagi seseorang yang lain datang kepada Al-Hasan, mengadu kepadanya untuk meminta solusi terhadap masalah yang ia hadapi, masalah yang sedang dia alami. Ya, seorang itu mungkin bisa dikatakan seorang yang mandul. Telah lama ia menginginkan seorang buah hati, namun tak juga dikaruniai. Ia tidak pernah putus asa, maka datanglah kepada Al-Hasan sebagai bentuk ikhtiarnya meminta solusi kepada Al-Hasan. Lalu Al-Hasan juga didatangi oleh seseorang yang berprofesi sebagai petani. Ia begitu gamang terhadap bumi yang ia tanami. Bagaimana tidak, setelah sekian tahun mengolah tanah, tak sekalipun ia menuai hasil yang melimpah. Malah yang sering terjadi adalah kerusakan tanaman akibat kekeringan dan tanah yang tandus. Mendengar semua keluh kesah yang datang kepadanya, semua itu dijawab oleh Al-Hasan hanya dengan satu kalimat. Kata Al-Hasan, istaghfirillah. Bacalah istighfar. Beristighfarlah. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mengherankan Al-Hasan ini. Di antara sekian banyak masalah yang dia adukan kepadanya, hanya satu solusi yang ia berikan kepada orang-orang tersebut, yang padahal masalahnya berbeda-beda. Solusinya hanya satu, kata Al-Hasan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Maka seorang yang bernama Rabi bin Sahib pun memberanikan diri untuk bertanya. Kata Rabi, wahai Al-Hasan, banyak orang yang mendatangimu dengan mengadukan berbagai hal dan meminta pertolongan bermacam-macam kepadamu. Tapi mengapa hanya istighfar yang kau jadikan sebagai solusi jalan keluar? Al-Hasan pun terdiam. Kemudian ia hanya membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Nuh, ayat 10 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna Allah wa qala. Yang maknanya wallahu a'lam bishawab. Maka aku, kata Nabi Nuh, katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Malakum la tarjunallaha wa qala. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Demikianlah jawaban Al-Hasan atas keheranan sahabatnya tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, maka belajar dari kisah Al-Hasan ini, belajar dari riwayat Al-Hasan ini, kita dapat mengambil hikmah betapa istighfar adalah satu kalimat dengan beribu solusi. Sungguh tepat kalau hari ini di tengah-tengah kita sedang menghadapi satu wabah, yang tentunya wabah ini tengah berdampak pada berbagai bidang, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama-sama beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah segera memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut wabah yang tengah melanda dunia hari ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.